Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan hasil survei ya dari Starpol ya di Pulau Jawa, Amin tempel Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud ya. Itu sudah jelas mereka di Pulau Jawa saja begitu Anies Baswedan dengan Prabowo itu sudah ya mendekati, hampir mendekati di situ. Selisih hanya 5% di situ begitu kan di Jawa Barat, Jawa Timur, terus Jawa Tengah begitu kan. Kalau kita melihat dengan beberapa survei yang muncul begitu kan ya, bukan tidak mungkin Anies Baswedan itu akan menang di Pulau Jawa begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan data survei yang ada hanya selisih 5% begitu kan. Selisih 5% itu ya karena ini masih belum ada yang menentukan ya, yang menentukan pilihan. Tentu ya lebih condong kepada lebih kuat kepada Anies Baswedan dan Caimin ya. Karena ini adalah beberapa survei yang kemudian melihat dengan sebuah realitas begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya saya menganggap bahwa di Pulau Jawa itu Amin ya ini Anies Baswedan dan Caimin akan menang di situ begitu dan urutan ketiga yaitu adalah Ganjar Mahfud. Tapi cukup menarik dalam beberapa survei yang muncul hari ini adalah bahwa yang katanya begitu kan. Bahkan ya Prabowo itu tidak bisa menang satu putaran. Dan inilah ketika Prabowo tidak menang satu putaran, kesempatan Anies Baswedan ketika berhadapan dengan Prabowo ternyata ya pendukung-pendukung Pak Ganjar lebih condong mendukung Anies Baswedan di putaran kedua di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan menang satu putaran ini sudah menunjukkan ya Prabowo-nya bisa ketar-ketir di situ begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi inilah kalau kita berbicara terkait dengan survei begitu ya. Starpol lembaga konsultan ya politik Indonesia merilis hasil survei Pilpres di 2024 yang dilakukan di 6 provinsi di Jawa seperti apa hasilnya ya. Ini banyak sekali pro dan kontra tapi lebih condong kalau menurut saya pribadi begitu kan ya Anies Baswedan ya di Pulau Jawa ini begitu. Starpol lembaga mana itu Pak? Ya, nama produk apa-apa katanya begitu ya. Seperti ungkapan Anies Baswedan bakal beneran terjadi. Putaran pertama nggak apa-apa, nomor 2 ya. Putaran kedua jadi pemenang katanya begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya begitu kan, survei-survei yang muncul hari ini begitu ya, justru ya melihat bagaimana ya, karena mungkin tergantung sponsornya mereka begitu dan pada akhirnya Prabowo menang terus di situ begitu kan di lembaga survei. Tapi pada kenyataannya begitu kan ya di masyarakat begitu kan. Ketika Anies Baswedan saja ke bawah begitu kan ya ke lapangan ya, justru Anies Baswedan itu posisi sangat strategis di situ begitu kan. Yang kemudian ya disambut luar biasa, jutaan orang di situ begitu kan. Itulah angka yang fantastis yang sangat luar biasa begitu. Kalau kita berbicara tentang Prabowo ya Prabowo datang ya hanya itu aja mereka begitu kan. Tidak begitu sebanyak apa yang disambut oleh Anies Baswedan di situ begitu. Nah, disinilah poin penting bahwa Anies Baswedan diperkirakan di Pulau Jawa itu akan menang ya sampai ya 10% begitu kan. Ya kita tunggu saja. Kalau di Jawa Timur saja menang sekitaran 10 juta ya, Jawa Tengah 5 juta, Jawa Barat 10 juta dan sebagainya, itu bukan tidak mungkin Anies Baswedan itu menang satu putaran. Dan sekarang ya Prabowo dan timnya mulai ketar-ketir mereka begitu kan. Bagaimana melihat sosok Anies Baswedan kok semakin tinggi mereka begitu kan. Sampai-sampai surveinya itu begitu kan ya. Sekarang itu ya saking ada lonjakan yang sangat luar biasa kepada Anies Baswedan justru ya sudah mulai mepet begitu kan ya kepada Prabowo. Nah itulah kalau kita berbicara terkait survei ya. Ujung-ujungnya mereka bisa mengandalkan survei. Tapi ya Anies Baswedan satu sisi biarlah masyarakat yang menilai ya. Satu sisi memasrahkan ini semua kepada rakyat di situ begitu. Bahkan ini survei Starpol ya di Pulau Jawa, Amin tempel Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud di ketiga ya, urutan ketiga. Bahkan Starpol lembaga konsultan politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas paslon di Pilpres di 2024 yang dilakukan 6 provinsi di Pulau Jawa. Survei tersebut dilakukan pada kurun waktu 10 Desember 2024 Desember ya 2023. Bahkan ya hasilnya pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Raka Buming Raka menempati posisi teratas ditempel oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan ya. Di posisi ketiga yaitu adalah Prabowo ya Ganjar dan Mahfud.
Hal tersebut hasil survei dengan pertanyaan di antara 3 paslon capres ya cawapres yang ada, paslon mana yang akan Anda pilih. Ternyata di situ begitu kan, Prabowo mendapatkan 37,9%, sedangkan Anies Baswedan 32%, dan kemudian ya Ganjar yaitu 18,6%, dan rahasia dan tidak menjawab itu adalah sekitar 10,9%. Nah, itu 10,9% itu angka yang fantastis di situ begitu kan. Bukan tidak mungkin 10% yang kemudian orang yang masih belum menentukan di situ bisa saja menentukan Anies Baswedan di situ begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena faktor utama di Pulau Jawa itu ya faktor utama yang pertama adalah masalah soal kesenjangan ya, kesejahteraan. Terus yang kedua adalah masalah faktor kiai begitu kan. Karena ada santri juga begitu di Pulau Jawa itu ya didominasi oleh para santri begitu kan ya. Terus kemudian ya kalau para ulama, para kiai begitu kan yang kemudian sudah menentukan sikap ya, terus kemudian yang 10% ini masih abu-abu ikut yang mana begitu kan. Justru ini yang paling dekat di situ begitu kan. Bukan tidak mungkin di Pulau Jawa itu akan sapu habis begitu kan. Jadi kalau Prabowo 37%, Anies Baswedan 35%, ditambah 10% misalnya begitu kan ya, langsung kepada Anies Baswedan semua, bukan tidak mungkin itu sudah berapa persen begitu kan. Jadi kalau di Pulau Jawa saya rasa ada kemenangan mutlak ya bagi Anies Baswedan. Tapi kita tunjukkan bersama karena politik kita itu tidak bisa dihitung secara matematika begitu kan ya. Jadi bisa saja ya 2 tambah 2 itu bisa saja sama dengan 100 di situ begitu kan ya. Lihat saja ya dari hasil simulasi ini begitu kan. Bahkan dari hasil survei tersebut ya belum ada paslon capres-cawapres yang elektabilitas mencapai 50% yang memungkinkan pertarungan pilpres ya berjalan satu putaran. Sehingga dalam survei tersebut pula ditanyakan skema jika terjadi pilpres 2 putaran ya. Inilah head-to-headnya mereka begitu kan ya. Ya kita tahu bahwa yang namanya proses demokrasi kita begitu kan tidak ada yang tahu di situ begitu ya, kecuali masyarakat yang bisa menentukan ini semua. Tetapi kalau head to headnya, kalau berhadapan di putaran kedua berhadapan antara Anies Baswedan dengan Prabowo, jelas begitu kan ya, Anies Baswedan menang di situ begitu kan. Ini bayangkan ya 47,4% dan 40%. Artinya selisih 7% di situ begitu kan ya. Selisih 7% kalau kita bandingkan antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Sudah jelas mereka head to headnya Prabowo tetap keok mereka begitu kan ya. Di putaran kedua ya Prabowo juga keok begitu kan. Di putaran pertama dia menang begitu kan ya. Coba kalau berhadapan head to headnya berhadapan dengan Anies Baswedan, sudah jelas-jelas survei itu sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu menang di situ begitu kan. Kenapa? Karena ditambah pendukung-pendukung Pak Ganjar di situ begitu kan. 12% masih ya menentukan di situ begitu kan. Jika pasangan Anies Caimin dan Prabowo Gibran yang lolos di putaran kedua, menurut survei ini, maka Anies Caimin akan keluar sebagai pemenang. Berikut hasil survei begitu dengan pertanyaan seandainya terjadi pilpres di putaran kedua, yang maju hanya pasangan capres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto, siapa yang akan Anda pilih? Anies Caimin ternyata mendapatkan 47,4%, Prabowo Gibran mendapatkan 40,6%, ya. Yang dan tidak menjawab itu adalah 12%. Nah, ketika mereka head to head lagi begitu kan ya versus Ganjar ya, misalnya begitu kan ya. Misalnya mereka ya yang lolos di putaran kedua itu Anies Baswedan dengan Pak Ganjar, maka Anies Baswedan menjadi dominan yang sangat luar biasa. Menang lagi mereka begitu kan. Itu head to head mereka begitu kan ya. Head to headnya kan seperti itu begitu. Ini bayangkan begitu kan ya. Ganjar itu 26%, terus kemudian Anies Baswedan 57,8%. Sangat diuntungkan Anies Baswedan di situ begitu. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin ya hari ini Anies Baswedan bisa menentukan sikap bahwa ya sebagai pemenang di situ begitu. Jika pasangan yang lolos putaran kedua begitu Anies dan Caimin dan Ganjar Mahfud, maka Anies Baswedan mendapatkan 57,8% ya. Terus kemudian Ganjar Mahfud 26%. Anies Baswedan tetap menang di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa apapun yang kemudian dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ternyata mungkin yang paling masuk akal ini di sini begitu kan. Katanya Prabowo 50%, 51% dan sekarang sudah menjadi angka katanya begitu kan ya. Sudah di angka kurang lebih 60% begitu. Artinya kan sudah menang satu putaran dalam lembaga survei. Tapi ada survei yang terbaru ini sudah menunjukkan ya bantahan dari apa yang kemudian terjadi hari ini. Justru Prabowo keok di situ begitu kan ya.
Ini lihat saja begitu kan. Data-data yang ditunjukkan ini begitu kan. Prabowo kiok mereka begitu. Jadi kalau kita melihat dengan hal seperti ini, wah, kemenangan ini bagi Anies Baswedan, insya Allah ada kemenangan mutlak di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.